Ahmad, kau taruh mana semua perhiasanku? Maafkan saya. Jawab aku sekarang. Maaf, Mak Dam. Bukan aku yang mencuri perhiasan Mak Dam. Bayangkan, 5 tahun Anda mengabdi dengan jujur, menyerahkan seluruh keringat untuk kenyamanan majikan. Namun tiba-tiba dituduh sebagai pencuri perhiasan senilai miliaran rupiah. Inilah yang dialami Ahmad, pemuda sabar asal Temanggung. Di depan matanya, Madam Aliyah yang biasanya baik, berubah menjadi hakim yang kejam. "Keluar dari rumahku sekarang," teriaknya. Ahmad pulang dengan air mata, tanpa membawa apa-apa selain harga diri yang hancur. Tapi siapa sangka, rahasia di balik hilangnya perhiasan itu akan membawa sang majikan terbang ribuan kilometer ke pelosok desa di Jawa Tengah untuk satu tujuan yang tak masuk akal. Penasaran bagaimana kebenaran itu terungkap? Tonton sampai habis, karena endingnya benar-benar di luar nalar. Sebelum lanjut, tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Semoga yang like dan share video ini dilancarkan rezekinya, hutangnya lunas seketika, dan dipertemukan dengan jodoh yang tulus dan kaya raya. Amin ya Allah. Matahari di kota Riyadh terasa membakar kulit. Namun bagi Ahmad, pria berusia 30 tahun asal Temanggung, panas itu sudah menjadi sahabat karibnya selama 5 tahun terakhir. Ahmad dikenal sebagai pekerja yang luar biasa. Dia bukan sekedar sopir atau pengurus rumah. Dia adalah orang kepercayaan Madam Aliyah, seorang CEO perusahaan tekstil ternama yang tegas, namun sebenarnya memiliki hati yang dermawan. Ahmad selalu memastikan kopi pagi Madam siap tepat waktu. Taman di villa itu selalu hijau, dan setiap kebutuhan rumah tangga terpenuhi tanpa celah. Sifat Ahmad yang rendah hati dan sabar membuatnya disukai oleh staf lainnya. Kecuali satu orang, yaitu Khalid, asisten kepercayaan Madam yang mulai merasa posisinya terancam oleh kedekatan Ahmad dengan sang majikan. Suatu sore yang tenang, badai itu datang tanpa peringatan. Madam Aliyah masuk ke ruang tengah dengan wajah pucat dan mata yang menyala karena amarah. Di tangannya, dia memegang kotak perhiasan beludru merah yang kosong. Kalung berlian warisan ibunya hilang. "Ahmad, kesini kamu!" teriak Madam Aliyah dengan suara yang menggetarkan seisi rumah. Ahmad yang sedang membersihkan vas bunga langsung berlari menghampiri. Dengan wajah bingung, dia bertanya ada apa. Namun, bukan penjelasan yang didapat, melainkan tuduhan yang menghujam jantungnya. "Hanya kamu yang punya akses ke kamar ini selain aku dan Khalid. Khalid ada bersamaku di kantor seharian. Jadi, jelaskan padaku, di mana kalung itu kamu sembunyikan?" Ahmad tertegun, lidahnya keluh. Dia yang selama ini menjaga amanah sekecil apapun, kini dituduh mencuri barang paling berharga milik majikannya. Ahmad bersujud di kaki Madam Aliyah, memohon agar dipercaya. "Demi Allah, Madam, saya tidak mengambilnya. 5 tahun saya di sini. Saya tidak pernah menyentuh satu keping rial pun yang bukan hak saya," ucap Ahmad dengan suara bergetar. Namun, bukti-bukti yang sengaja disiapkan oleh seseorang, mungkin Khalid, terlalu kuat. Sebuah rekaman CCTV yang menunjukkan Ahmad masuk ke kamar itu untuk mengantar pakaian laundry menjadi senjata utama. Madam Aliyah, yang meski baik namun sangat tegas dan membenci pengkhianatan, merasa sangat kecewa. Dia merasa telah memelihara seekor ular di dalam rumahnya. Kekecewaan itu menutup logika dan rasa kasihannya. "Cukup Ahmad, aku tidak akan melaporkanmu ke polisi karena aku masih menghargai pengabdianmu yang dulu. Tapi hari ini juga, kau harus angkat kaki dari rumah ini dan kembali ke negaramu. Aku tidak ingin melihat wajah pencuri lagi di sini." Kalimat itu bagaikan petir di siang bolong bagi Ahmad. Dia diusir tanpa pesangon, tanpa pembelaan, dan membawa beban fitnah yang sangat berat di pundaknya. Saat dia mengemas barang-barangnya ke dalam tas koper tua, Ahmad hanya bisa menangis dalam diam. Bertanya-tanya mengapa ujian ini begitu berat di saat dia hanya ingin mencari nafkah untuk ibunya di kampung. Namun, di sudut ruangan, Khalid tersenyum sinis, merasa telah memenangkan peperangan yang dia ciptakan sendiri. Ahmad meninggalkan rumah mewah itu dengan kepala tertunduk, berjalan menyusuri trotoar Riyadh yang panas, merasa dunianya telah runtuh sepenuhnya. Dia tidak tahu bahwa kepergiannya adalah awal dari sebuah rencana besar
yang telah Tuhan gariskan untuk hidupnya. Sesampainya di bandara, Ahmad menata paspornya dengan nanar. Dia pulang bukan sebagai pahlawan devisa yang sukses, melainkan sebagai tertuduh yang terusir. Namun, di dalam hatinya yang paling dalam, dia tetap mendoakan agar Madam Aliyah selalu sehat dan dilindungi. Karena baginya, kebaikan Madam selama 5 tahun tidak bisa dihapus hanya oleh satu kesalahan pahit yang bahkan tidak dia lakukan. Ahmad naik ke pesawat dengan keyakinan bahwa jika dia memang benar, maka kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri. Entah kapan dan bagaimana caranya. Perjalanan udara dari Riyadh menuju Jakarta terasa sangat panjang bagi Ahmad. Pikirannya melayang-layang, membayangkan bagaimana dia akan menjelaskan kepulangannya yang mendadak ini kepada ibunya di Temanggung. Dia tidak ingin ibunya jatuh sakit karena mendengar anaknya dituduh mencuri. Sesampainya di Bandara Soekarno-Hatta, Ahmad tidak langsung pulang. Dia memilih menginap semalam di sebuah masjid, mencoba menenangkan diri dan memohon petunjuk pada Sang Pencipta. Sementara itu, di Riyadh, rumah mewah Madam Aliyah terasa hampa. Meski Ahmad sudah pergi, Madam Aliyah tidak merasakan ketenangan. Dia sering melamun, menatap taman yang kini mulai tampak tidak terurus, karena tidak ada lagi tangan dingin Ahmad yang merawatnya. Kenapa dia melakukannya? Gumamnya berkali-kali. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sifat Ahmad yang rendah hati dan jujur selama 5 tahun rasanya sangat tidak sinkron dengan tuduhan pencurian itu. Namun, harga dirinya sebagai seorang pemimpin perusahaan besar membuatnya enggan mengakui kemungkinan bahwa dia telah salah langkah. Di sisi lain, Khalid mulai menunjukkan taringnya. Dia semakin berani mengelola keuangan rumah tangga dengan semena-mena. Suatu hari, Madam Aliyah ingin mencari dokumen lama di gudang bawah tanah yang sudah bertahun-tahun tidak disentuh. Saat sedang menggeser lemari besi tua, dia menemukan sebuah kotak kecil yang terselip di celah dinding yang retak. Dengan tangan gemetar, dia membukanya. Di dalamnya terdapat kalung berlian yang hilang itu, terbungkus rapi dalam sapu tangan milik Khalid. Dunia seakan berhenti berputar bagi Aliyah. Dia segera memanggil tim keamanan pribadinya untuk memeriksa kembali semua rekaman CCTV, termasuk yang ada di lorong gudang. Terungkaplah fakta yang menghancurkan hatinya. Khalidlah yang mencuri kalung itu dan menyembunyikannya di sana, lalu sengaja memfitnah Ahmad agar Ahmad dipecat. Khalid ditangkap saat itu juga. Namun penyesalan yang mendalam justru menghujam jantung Aliyah. Dia teringat bagaimana Ahmad bersujud di kakinya, memohon kepercayaan yang tidak dia berikan. Dia teringat wajah sabar Ahmad yang dia balas dengan bentakan dan pengusiran. "Apa yang telah aku lakukan?" Tangisnya pecah. Aliyah mencoba menghubungi nomor telepon Ahmad, namun nomor itu sudah tidak aktif. Dia menghubungi agen penyalur tenaga kerja, namun mereka hanya tahu bahwa Ahmad sudah pulang ke kampung halamannya di Temanggung. Penyesalan itu berubah menjadi obsesi. Aliyah merasa tidak akan bisa tidur tenang sebelum dia memohon maaf langsung di depan Ahmad. Dia yang biasanya hanya peduli pada bisnis, kini memutuskan untuk mengambil cuti panjang. Dia menyiapkan segala sesuatunya, bukan untuk berlibur, melainkan untuk melakukan perjalanan mencari seorang pria sederhana yang telah dia lukai hatinya secara mendalam. Di Temanggung, Ahmad sudah mulai terbiasa dengan kehidupan lamanya. Dia kembali menggarap lahan tembakau milik keluarganya di lereng Gunung Sumbing yang sejuk. Meski hidup pas-pasan, Ahmad merasa lebih tenang. Namun, berita tentang dia yang dipulangkan secara mendadak mulai menjadi buah bibir negatif di desanya. Tetangga-tetangga mulai berbisik. Pasti dia melakukan kesalahan besar di Arab sampai diusir begitu saja. Ahmad hanya menanggapi semua itu dengan senyuman dan kesabaran yang luar biasa. Dia tidak pernah membalas cacian dengan cacian. Setiap malam, dia selalu berdoa agar majikannya di Arab selalu dalam lindungan Tuhan. Dia tidak tahu bahwa ribuan kilometer dari sana, seorang wanita cantik dan berkuasa sedang sibuk memesan tiket pesawat menuju Indonesia, membawa beban penyesalan yang sama besarnya dengan gunung tempat Ahmad kini berteduh. Aliyah sudah bertekad, dia harus menemukan Ahmad, meski dia harus mendatangi setiap desa di Jawa Tengah sekalipun. Dia ingin menebus kesalahannya, bukan hanya dengan uang, tapi dengan sesuatu yang lebih tulus. Aliyah tiba di Bandara Yogyakarta dengan membawa satu koper kecil dan tumpukan dokumen alamat yang dia dapatkan dari paspor Ahmad.
Udara Indonesia yang lembab dan hangat menyambutnya. Sangat berbeda dengan keringnya udara Riyadh. Dia menyewa sebuah mobil dan seorang penerjemah lokal untuk membantunya menuju Temanggung. Perjalanan menanjak menuju lereng Gunung Sumbing bukanlah hal yang mudah bagi seorang wanita yang biasa hidup dalam kemewahan gedung pencakar langit. Jalanan yang sempit dan berkelok-kelok membuatnya mual. Namun, setiap kali dia merasa ingin menyerah, bayangan wajah Ahmad yang menangis saat diusir kembali muncul di benaknya. Aku harus sampai. Aku harus meminta maaf. Bisiknya pada diri sendiri. Setelah bertanya ke sana kemari di balai desa, akhirnya mereka mendapatkan petunjuk tentang keberadaan Ahmad. Oh, Ahmad yang baru pulang dari Arab itu. Dia ada di kebun tembakau di atas sana, ujar seorang warga sambil menunjuk ke arah perbukitan yang diselimuti kabut. Aliyah turun dari mobil dan memilih untuk berjalan kaki menyusuri jalan setapak, karena mobil tidak bisa masuk lebih jauh. Sepatu mahalnya kini kotor oleh tanah merah, namun dia tidak peduli. Dari kejauhan, dia melihat seorang pria dengan topi caping dan pakaian sederhana sedang sibuk mencangkul tanah. Tubuhnya yang dulu bersih, kini tampak lebih legam terpapar matahari desa. Itu Ahmad. Jantung Aliyah berdegup kencang. Dia melangkah perlahan mendekati pria itu. Saat jarak mereka hanya tinggal beberapa meter, si penerjemah memanggil nama Ahmad. Pria itu menoleh, dan seketika cangkul di tangannya terlepas. Ahmad terdiam mematung. Dia menggosok matanya berkali-kali, mengira bahwa udara gunung yang dingin telah membuatnya berhalusinasi. Namun, sosok di depannya tetap ada. Madam Aliyah, majikannya yang sangat dia hormati, berdiri di tanah Temanggung dengan mata yang berkaca-kaca. Madam, bagaimana mungkin? Suara Ahmad tercekat. Tanpa mempedulikan status sosial atau kesucian pakaiannya, Aliyah melangkah maju dan hampir bersimpuh di depan Ahmad. Ahmad, maafkan aku. Aku sudah menemukan kebenarannya. Khalid pelakunya. Dia sudah dipenjara. Aku salah. Aku telah buta oleh fitnah. Tolong, maafkan aku, ucap Aliyah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan dengan penuh emosi oleh sang asisten. Ahmad, dengan segala kerendahan hatinya, segera membantu Madam Aliyah berdiri. Madam, jangan lakukan ini. Saya sudah memaafkan Anda sejak saat saya melangkah keluar dari rumah Anda di Riyadh. Saya tidak pernah menaruh dendam, jawab Ahmad dengan lembut. Jawaban Ahmad yang begitu tulus justru membuat Aliyah semakin terisak. Dia tidak menyangka bahwa orang yang telah dia hancurkan reputasinya justru memiliki hati seluas samudera. Aliyah kemudian diajak ke rumah sederhana Ahmad yang terbuat dari kayu dan anyaman bambu. Di sana, dia bertemu dengan ibu Ahmad yang renta namun ramah. Aliyah merasa sangat malu melihat kesederhanaan dan kehangatan keluarga ini. Sementara dia dulu memperlakukan Ahmad dengan sangat kasar. Selama beberapa hari di desa itu, Aliyah belajar banyak hal. Dia melihat bagaimana Ahmad dihormati oleh warga desa karena sifatnya yang suka menolong. Dia melihat Ahmad membagi hasil panennya yang sedikit kepada tetangga yang lebih membutuhkan. Getaran-getaran aneh mulai muncul di hati Aliyah. Dia yang selama ini dikelilingi oleh pria-pria kaya dan ambisius di Arab, kini merasa jatuh cinta pada ketulusan dan kesahajaan seorang petani tembakau. Dia merasa bahwa di tempat terpencil inilah dia menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Namun, Aliyah tahu bahwa dia tidak bisa hanya sekedar meminta maaf dan pergi begitu saja. Dia ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berharga bagi Ahmad. Sesuatu yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. 1 minggu telah berlalu sejak kedatangan Aliyah di Temanggung. Kehadiran wanita cantik asal Arab itu telah menjadi pembicaraan hangat di seluruh kabupaten. Namun, bagi Aliyah dan Ahmad, waktu seolah berhenti. Mereka menghabiskan banyak waktu untuk berbicara, ditemani teh hangat dan pemandangan gunung yang megah. Aliyah menceritakan betapa hancurnya bisnisnya karena dia kehilangan fokus setelah mengusir Ahmad, dan bagaimana dia merasa kesepian di rumah mewahnya tanpa kehadiran keluarga yang tulus. Di sisi lain, Ahmad menceritakan impian-impian sederhananya untuk membangun pesantren kecil bagi anak-anak di desanya. Pada suatu sore yang indah, di saat matahari mulai tenggelam di balik Gunung Sumbing, Aliyah mengumpulkan keberaniannya.
Dia meminta Ahmad untuk duduk di sampingnya di teras rumah. "Ahmad, aku datang ke sini awalnya hanya untuk memohon maaf agar jiwaku tenang. Tapi setelah melihat siapa kamu sebenarnya di sini, di tanah kelahiranmu, aku merasa aku tidak ingin kehilanganmu lagi. Bukan sebagai pekerja, tapi sebagai pendamping hidupku," ucap Aliyah dengan suara yang bergetar namun pasti. Ahmad terkesiap. Dia, seorang mantan TKI yang pernah difitnah mencuri, kini dilamar oleh majikannya yang kaya raya. "Madam, Anda tahu siapa saya. Saya hanya rakyat jelata, sementara Anda adalah..." Belum sempat Ahmad menyelesaikan kalimatnya, Aliyah meletakkan jari di bibirnya. "Di mata Allah, kita sama, Ahmad. Kesabaranmu, ketulusanmu, dan caramu memaafkan adalah kekayaan yang tidak bisa dibeli dengan berlian apapun di dunia ini. Maukah kamu membangun masa depan bersamaku? Kita bisa tinggal di sini atau di Arab, dimanapun yang membuatmu bahagia." Ibu Ahmad yang mendengarkan dari balik pintu meneteskan air mata bahagia. Ahmad menunduk, berdoa dalam hati, lalu menatap mata Aliyah dengan penuh keyakinan. "Jika ini adalah takdir yang Allah gariskan sebagai buah dari kesabaran saya, maka dengan bismillah, saya menerima Anda sebagai istri saya." Sebulan kemudian, sebuah pesta pernikahan yang sederhana namun sangat hikmat digelar di desa tersebut. Tidak ada kemewahan berlebih, namun aura kebahagiaan terpancar begitu kuat. Aliyah mengenakan kebaya putih yang sangat cantik, membaur dengan budaya Ahmad. Warga desa yang dulu mencibir kini datang dengan penuh haru dan doa restu. Mereka melihat sendiri bagaimana keadilan Tuhan bekerja. Seorang yang difitnah dan diusir, kini justru dijemput oleh kemuliaan. Setelah menikah, Aliyah memutuskan untuk berinvestasi besar-besaran di desa Ahmad. Dia membangun pabrik pengolahan tembakau modern dan sebuah sekolah gratis bagi warga sekitar, yang dikelola langsung oleh Ahmad. Mereka berdua hidup bahagia, membagi waktu antara Temanggung dan Riyadh. Ahmad kini bukan lagi seorang sopir, melainkan direktur di perusahaan yang mereka kelola bersama. Namun, satu hal yang tidak pernah berubah, sifat Ahmad yang tetap rendah hati, sabar, dan baik hati kepada siapapun. Kisah mereka menjadi legenda di kalangan TKI, sebuah pengingat bahwa kejujuran mungkin bisa disalahkan. Namun, kebenaran tidak akan pernah kalah. Tuhan tidak pernah tidur, dan bagi setiap hambanya yang bersabar dalam fitnah, ada pelangi indah yang menanti di ujung jalan. Ahmad dan Aliyah membuktikan bahwa cinta tidak mengenal kasta, dan sebuah fitnah yang keji bisa berubah menjadi berkah yang paling manis jika dihadapi dengan hati yang ikhlas. Mereka hidup bahagia selamanya, membangun jembatan kebaikan antara dua negara yang mereka cintai. Kisah Ahmad dan Madam Aliyah mengajarkan kita bahwa kejujuran adalah mata uang yang berlaku di mana saja. Meski sempat difitnah dan diusir, kesabaran Ahmad akhirnya membawanya pada takdir yang jauh lebih indah daripada yang pernah dia bayangkan. Jangan pernah takut akan fitnah jika kita memang benar, karena Tuhan punya cara yang ajaib untuk menyingkap kebenaran. Sifat sabar dan memaafkan bukan berarti lemah. Sebaliknya, itu adalah kekuatan tertinggi seorang manusia. Fitnah mungkin bisa menghancurkan reputasi dalam sesaat, namun integritas yang dibangun selama bertahun-tahun akan selalu menemukan jalannya untuk bersinar kembali. Percayalah pada janji Allah. Bersama kesulitan, selalu ada kemudahan. Apakah Anda pernah mengalami fitnah atau ujian berat dalam bekerja seperti Ahmad? Bagikan pengalaman Anda di kolom komentar agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa klik like jika kisah ini menyentuh hati Anda